Pada part sebelumnya ditunjukkan bahwa Lindong yang telah berhasil melewati angin kematian itu, dan mendapatkan 2 pil nirvana dari sosok mayat yang duduk di tengah-tengah angin kematian itu. Setelah keluar, Lindong dikejutkan dengan Guyan yang seudah menyandra Little Flame dan menyiksanya. Sontak Lindong langsung bertarung dengan Guyan, dan akhirnya Guyan jatuh ke dalam angin kematian itu. Setelah Little Flame selamat di situ, Lindong bernafas lega, dan melihat ke kejauhan daerah inti dari tablet kuno yang mungkin terdapat banyak harta karun di dalamnya. Lindong memandang ke kejauhan saat dia menatap dataran jauh. Di sana, reruntuhan sekte tak berujung yang mengeluarkan aura kuno yang tak habis-habisnya diam-diam muncul dalam garis pandangnya. Di dalam reruntuhan yang sunyi itu, tidak diketahui berapa banyak harta yang menunggu. Menatap peninggalan kuno yang besar dan tampaknya tidak pernah berakhir ini, mata Lindong dipenuhi dengan kekaguman. Segera, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pada puncaknya, sekte kuno ini sebenarnya menakutkan. Bahkan, skala sekte kuno ini setara dengan negara kecil. Area ini sangat besar dan luas, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Selama bertahun-tahun, pasti ada beberapa orang yang telah berkelana dan menjelajahi sekitar. Namun, mereka belum sepenuhnya menjelajahi tempat ini. Marten kecil menatap bangunan kuno ini dan berkata. Lindong mengangguk. Jika seseorang ingin menjelajahi daerah yang rumit ini secara menyeluruh, ia pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Meskipun selama bertahun-tahun, beberapa orang telah memasuki wilayah spiritual tablet kuno ini, perhatian mereka terfokus pada pencarian harta. Karena itu, mereka secara alami tidak menghabiskan waktu untuk memahami geografi lokasi ini. Aku ingin tahu apakah 4 klan besar, sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya telah tiba di sini. Tempat ini sangat besar dan praktis tidak mungkin dikatakan. Lindong bertanya. Lupakan mereka. Mari kita cari simbol kuno yang memuaskan. Simbol jiwa takdir kamu berasal dari simbol jiwa melahap. Karena itu, ia harus beresonansi sedikit dengannya. Little Marten melambaikan cakarnya dan berkata, "Baik." Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong mengangguk. Kemudian, dia menepuk Little Flame, sebelum mengepakkan sayap petirnya, dan terbang menuju relik kuno yang luas itu. Lindong mengamati sekelilingnya di udara. Situasi ini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum Lindong, yang duduk di punggung Flame kecil, tiba-tiba bergerak dan mengalihkan perhatiannya ke tempat yang jauh. Di tempat itu, berdiri puncak gunung yang sangat luar biasa. Sementara itu, di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa bangunan budidaya yang unik. Berdasarkan penampilan mereka, sepertinya itu mungkin terlarang bagi sebagian besar murid sekte biasa. Selain itu, simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan Lindong juga bereaksi dengan lembut terhadap sesuatu di dalam puncak gunung yang indah itu. Meskipun itu sedikit getaran, saat ini, Lindong telah terus-menerus memantau simbol jiwa takdirnya. Karena itu, ia dapat mendeteksi perubahan mendadak ini. Apakah kamu mendeteksi sesuatu? Marten kecil terkejut, sebelum buru-buru bertanya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Semburat kegembiraan muncul di mata Lindong. Segera, dia menepuk Little Flame, sebelum yang terakhir mengepakkan sayap petirnya dan berlari menuju puncak gunung yang megah itu. Gunung ini sangat tinggi dan dipenuhi dengan hutan batu yang aneh. Sementara kekuatan Yuan yang kuat dan menakutkan berkumpul di daerah itu. Samar-samar, mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka berubah menjadi kabut. Di atas puncak gunung itu, berdiri beberapa bangunan tinggi yang digunakan untuk penanaman. Berdasarkan pemandangan ini, sepertinya area ini dicadangkan untuk anggota yang memegang status yang cukup terhormat. Paling tidak, sebagian besar murid biasa tidak akan diizinkan masuk ke daerah ini. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung ini, ia segera menemukan beberapa pasang mata menatapnya. Semua orang ini telah tiba di sini sebelum dia. Lagi pula, puncak gunung ini sangat menakjubkan sehingga bahkan menonjol di antara peninggalan kuno yang luas ini. Karena itu, secara alami akan menarik perhatian beberapa orang, yang sekarang berkeliaran di gunung untuk mencari harta karun. Ketika mereka melihat Lindong tiba, beberapa dari mereka segera waspada. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Setelah semua, sebagian besar dari mereka terkejut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Lindong sebelumnya. Karena itu, tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung orang kuat seperti dia. Karena tidak ada yang mengganggunya,
Lindong segera mengikuti getaran yang ringan dan tak terlukiskan itu, dan melakukan perjalanan di dalam gunung yang dalam. Menutupi gunung raksasa adalah kabut Yuan Power yang lembut, menyebabkan penglihatan seseorang terhambat. Selain itu, ada beberapa binatang iblis jahat yang tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam ini. Oleh karena itu, kebanyakan orang biasa tidak berani menjelajah. Namun, ini jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Dengan Little Marten menutupi aromanya, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh binatang iblis ini. Karena itu, setelah melakukan perjalanan melalui hutan gunung kuno selama hampir setengah jam, langkah kakinya akhirnya melambat, sebelum dia menatap dengan kagum pada pintu batu besar di depannya. Pintu batu itu sangat besar dan penuh dengan lumut, sementara sensasi kuno muncul darinya. Ditempel di pintu batu itu, ada beberapa simbol yang jelas rumit. Namun, mungkin karena berlalunya waktu atau alasan lain, simbol-simbol itu telah meredup. Meskipun demikian, Lindong masih samar-samar dapat mendeteksi seberapa kuat simbol-simbol itu. Seseorang sudah di dalam. Lindong menatap celah kecil di antara pintu batu, sebelum dia melihat jejak kaki di tanah. Seketika, dia mengerutkan alisnya. Getaran yang dia rasakan benar-benar menghilang di tempat ini. Oleh karena itu, ia menduga bahwa harus ada sesuatu yang berhubungan dengan simbol kuno melahap di dalam gua gunung yang dalam ini. Ayo masuk. Marten kecil melambaikan cakarnya. Bahkan jika seseorang telah masuk ke dalam, kita harus menyambar simbol kuno yang memangsa. Ya. Lindong jelas tidak berencana menyerah karena fakta ini. Segera, dia mengangguk sebelum berlari di dalam gua gunung itu. Kemudian, Little Flame dan Little Marten dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah dia melewati pintu batu, lingkungannya menjadi gelap. Kemudian, Lindong dengan cepat melakukan perjalanan di sepanjang jalan gunung. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa jalan gunung ini sedikit miring, dan dia sepertinya menuju ke bawah tanah. Daerah di dalam gua gunung itu sangat besar dan luas, dan dipenuhi dengan berbagai lorong gunung. Itu sangat rumit seperti labirin. Jika orang biasa masuk, dia mungkin akan terpesona secara instan. Namun, bahkan ketika Lindong menemukan beberapa ratusan lorong, dia tidak ragu sama sekali. Berkat getaran unik yang samar-samar muncul, dia tahu jalan mana yang harus dilalui. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia segera berlari menuju lorong batu. Satu orang dan dua binatang melesat melewati lorong batu itu secepat kilat. Saat mereka berlari, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Itu karena dia menemukan bahwa bahkan di daerah ini, ada beberapa jejak kaki juga. Bahkan, beberapa jejak kaki ini terlihat agak segar. Terbukti, seseorang telah berkelana ke daerah ini tak lama sebelum dia. Seseorang memang sudah di sini. Kata-kata Little Marten berikut ini menyebabkan Lindong terkejut. Sebelum dia segera berbalik untuk melihat, kemudian, dia melihat bahwa di dalam sarang wayang simbol yang besar itu, berdiri beberapa sosok. Setelah diperiksa dengan cermat, ada beberapa rantai logam yang meluas melintasi simbol puppet la air dan dibentuk menjadi jaring logam. Kemudian, beberapa sosok berdiri di atas jaring logam itu. Ini anggota sekte boneka yang mengerikan. Perhatian Lindong segera beralih ke sosok yang sebelumnya bertarung dengannya. Segera, matanya gelap. Orang itu adalah Teng Lei. Ada juga anggota sekte iblis besar. Marten kecil menyela. Ya, Lindong berbalik, hanya untuk melihat bahwa di kejauhan dari anggota kultus wayang sadis, Mu Qian ada di sekitar juga, dengan anggota sekte iblis hebatnya. Namun, suasana saat ini antara kedua belah pihak tampaknya tidak ramah. Mari kita amati situasinya dulu. Lindong berkata dengan lembut, tempat ini sangat luas dan manusia seperti semut. Karena itu, sangat mudah bagi mereka untuk bersembunyi di tempat ini. Marten kecil menganggukkan kepalanya, sebelum seorang pria dan dua binatang keluar dari terowongan dengan sembunyi-sembunyi dan bersembunyi di balik batu raksasa yang terletak di dekat tepi simbol wayang sarang. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat ke bawah pada dua faksi lawan yang berada di ambang perang. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lindong tahu bahwa kedua belah pihak berseteru, dia tidak dapat membedakan apa yang mereka ributkan. Mereka memperebutkan wayang simbol kelas tinggi. Marten kecil menatap mereka, sebelum tiba-tiba dikatakan, wayang simbol kelas tinggi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Lindong langsung berubah. Jenis-jenis boneka simbol bisa cocok dengan praktisi elit tahap manifestasi. Apakah orang-orang itu sangat diberkati sehingga mereka benar-benar bertemu dengan orang yang mereka bisa jinak?
Di mana wayang simbol itu? Mata Lindong berkilau sebelum dia bertanya dengan lembut. Dia memiliki dendam yang cukup dengan kult puppet Gasly. Oleh karena itu, jika dia membiarkan Teng Lei untuk mendapatkan wayang simbol kelas tinggi itu, dia mungkin akan menggunakannya untuk menghadapinya. Karena itu, dia tidak ingin benda itu mendarat di tangan mereka. Sehubungan dengan Sekte Iblis Besar, meskipun Lindong tidak memiliki dendam dengan mereka, dia tidak ingin memberikan harta seperti itu. Meskipun demikian, bahkan jika dia gagal mendapatkan simbol boneka, dia bisa memilih untuk membantu Sekte Iblis Besar dan menghabisi Teng Lei dan yang lainnya. Hehe, anak baik, kamu benar-benar licik. Namun, kakek Marten menyukai itu tentang kamu, harta karun tidak boleh dilepaskan. Namun, tidak ada terburu-buru sekarang, mari kita tunggu mereka bertarung dulu, sebelum kita mencoba menyelinap ke dalam. Kemudian, ketika mereka semua terganggu, kami akan mencuri wayang simbol kelas tinggi itu. Mukian Kian, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Sekte Boneka Mengerikanku, Sekte Iblis Besarmu lebih baik tidak pergi ke laut. Dalam jaring logam dari sarang simbol boneka, Teng Lei memperingatkan dengan ekspresi agak gelap saat dia menatap Mukian Kian dan sisanya di dekatnya. Hehe, Teng Lei, kamu seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Segala sesuatu di dalam ruang tablet kuno tidak memiliki pemilik, dan kepemilikan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang datang pertama atau lambat, atau yang lain, selain orang pertama yang masuk, tidak semua orang tidak berhak masuk. Menanggapi teriakan Teng Lei, Mukian Kian hanya menutup mulutnya dan tertawa. Tidak diketahui berapa banyak orang yang awalnya hilang dari kultus bonekaku ketika membersihkan daerah ini. Untuk berpikir bahwa kalian ingin mendapat bagian dari keuntungan hari ini, bagaimana mungkin hal yang baik seperti ini terjadi di dunia ini? Di belakang Teng Lei, seorang tetua sekte wayang sadis memiliki ekspresi gelap ketika dia berteriak. Harta karun di tempat ini akan diperoleh oleh mereka yang bisa, apa gunanya mengatakan hal lain? Mukian Kian malas menggeliat, menampilkan sosoknya yang montok dan memikat, sebelum tertawa kecil. Sejujurnya, kita tidak ingin banyak. Selama kamu memberikan wayang simbol kelas tinggi di bawah ini kepada Sekte Iblis Besar aku, kami akan segera pergi. Setelah mendengar kata-kata Mukian Kian, para praktisi kultus boneka mengerikan langsung mengamuk bersama-sama. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa kuatnya wayang simbol kelas tinggi. Hanya ada 2 boneka simbol kelas tinggi di seluruh kultus boneka sadis, dan bahkan kemudian, keduanya dianggap rusak. Namun, keduanya juga merupakan apa yang diandalkan oleh puppet Gasly Puppet untuk memantapkan diri mereka di Provinsi Great Desolate dan mengintimidasi faksi lain dengan kekuatan pertempuran absolut. Jika meradis, karena niat Sekte Iblis Besarmu jelas, jangan salahkan Sekte Boneka Sadisku karena tidak memberimu wajah. Menanggapi Sekte Iblis Besar yang menunda mereka, ekspresi Teng Lei berubah dingin. Tatapannya sedikit berkedip, saat dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara rendah, hentikan mereka. Setelah mendengar teriakan Teng Lei, banyak praktisi kultus boneka mengerikan segera berteriak keras sebagai balasan. Energi mental dan Yuan Power berkeliaran, sementara sebagian besar kelompok mengambil boneka simbol kelas rendah dari tas Qian Kun mereka, sebelum dengan ganas bergegas menuju Sekte Iblis Besar untuk membunuh mereka. Ketika dia melihat kult pupi Gasly membuat langkah mereka, Mukian Kian juga dingin mendengus. Tangan putih lilinya melambai, ketika cahaya hitam yang intens segera meledak dari para praktisi Sekte Iblis Besar di belakangnya. Orang bisa melihat tubuh mereka mulai membengkak dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi keberadaan seperti raksasa kecil. Kulit di seluruh tubuh mereka bercahaya dengan cahaya gelap, karena mereka telah ditutupi lapisan minyak, sambil memberikan dari perasaan berkuasa. Seperti yang diharapkan, Sekte Iblis Besar menghususkan diri dalam mengolah tubuh mereka. Tersembunyi di tempat rahasia, Lindong menyaksikan tubuh praktisi Sekte Iblis Besar membengkak, saat syok melintas di matanya. Namun, jelas bahwa tubuh yang mengolah seni bela diri yang dipraktikkan orang-orang ini jauh dari sebanding dengan Great Sun Thunder Body dan transformasi Ape Kera. Pertempuran di bawah ini praktis dimulai dalam sekejap. Praktisi dari kedua belah pihak saling bentrok dengan ganas, ketika kekuatan yang kuat dengan cepat menyebar seperti riak. Teng Lei, biarkan aku melihat hari ini seberapa jauh budidaya energi mentalmu telah berkembang. Sementara kedua belah pihak bertarung, kaki putih Mukian Kian dengan lembut melangkah ke rantai logam, saat tubuhnya yang lemah seperti tubuh kupu-kupu berlari ke depan.
Segera setelah itu, gelombang cahaya hitam berkedip di tubuhnya yang halus, mengembun menjadi baju besi energi hitam yang tipis. Armor itu jelas tidak terlalu besar dan malah sepenuhnya menampilkan kurva Mu Qianqian. Melihat dadanya yang luas dan melengkung ke belakang akan menyebabkan darah siapapun mendidih. Untuk berpikir bahwa dia sebenarnya bisa membentuk baju besi Yuan, mampu mengolah tubuhnya ke langkah ini menunjukkan bahwa wanita ini memang tangguh. Saat menatap baju besi hitam yang memeluk tubuh montok Mu Qianqian, Martin kecil juga sedikit terkejut ketika berkomentar. Seni bela diri peningkat tubuh yang dipraktikkan Mu Qianqian ternyata cukup kuat. Lagi pula, bisa membentuk armor Yuan Power semacam ini berarti tidak hanya kekuatan dan kecepatan yang meningkat, bahkan pertahanan akan sangat kuat. Pertahanan baju zirah Yuan Power ini tidak akan kalah sedikit pun dari beberapa threshers jiwa tingkat menengah. Sudah setengah tahun sejak kita terakhir bertemu dan kamu benar-benar telah mempraktikkan seni armor iblis besar ke tahap ini. Ini benar-benar mengejutkan, namun, ini saja tidak cukup. Menanggapi kenyataan bahwa Mu Qianqian mampu membentuk baju zirah Yuan Power, Teng Lei tidak menemukan ini sama sekali tidak terduga. Jelas, dia mengerti Mu Qianqian dengan baik, saat tubuhnya perlahan melayang ke udara, energi mental yang kuat berdesir di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, suara "puci" dapat terdengar saat api energi mental muncul di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa energi mental orang ini telah mencapai tahap master simbol jiwa, dan dari betapa mudahnya dia dapat memadamkan api energi mental, sangat mungkin bahwa dia telah mencapai tingkat master simbol jiwa tingkat menengah. Ketika api energi mental muncul, mereka langsung menyapu di bawah kendali Teng Lei, meninggalkan jejak api ketika mereka melesat ke arah Mu Qianqian, palem pemutusan iblis. Dihadapkan dengan serangan api energi mental Teng Lei, Mu Qianqian tidak berani menjadi sedikit lambat, karena api jenis ini bisa langsung membakar pikiran seseorang. Segera, gelombang cahaya hitam dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi telapak tangan besar yang terbuat dari cahaya hitam yang berukuran puluhan meter, karena dengan kejam menamparkan api energi mental. Selain itu, mengapa Teng Lei tidak memanggil boneka simbolnya? Alis Lindong tiba-tiba mengerut. Dia menyadari bahwa sampai sekarang, Teng Lei hanya menggunakan energi mental untuk bertarung dengan Mu Qianqian dan belum memanggil boneka simbolnya. Orang itu, mengapa sepertinya dia menunda sesuatu? Martin kecil sedikit menyipitkan matanya dan bergumam. The Ghastly Puppet Cult sudah memiliki orang-orang di bawah ini yang mempersembahkan wayang simbol kelas tinggi. Ternyata orang-orang ini sengaja menunda sekte iblis besar sementara mereka memiliki praktisi yang secara diam-diam memperbaiki simbol wayang kelas tinggi di bawah ini. Heh, benar-benar licik. Ayo turun. Mereka hampir ditipu oleh kult puppet mengerikan. Setelah semua, wayang simbol kelas tinggi terlalu penting, dan bahkan Teng Lei tidak akan merasa nyaman membiarkan orang lain menundukkan dan memperbaikinya. Namun, dalam situasi ini, terbukti bahwa pria ini masih berhasil membuat keputusan yang luar biasa. Setelah turun selama beberapa menit, matanya tiba-tiba berkonsentrasi, hanya untuk menemukan seorang tetua kurus di gua terdekat di bawah, dengan rakus menatap simbol boneka yang duduk di dalamnya. Gelombang energi mental tanpa henti menyembur keluar dari istana Niuannya, sebelum dengan cepat mengalir ke tubuh simbol wayang, mencoba untuk meninggalkan merek mental energi dan mendapatkan kendali atasnya. Tetua ini adalah master simbol jiwa tingkat menengah, dan sangat kuat, sehingga bahkan Lindong tidak dapat dengan cepat membunuhnya. Oleh karena itu, Lindong perlu menunggu kesempatan membunuh tertentu. Bagi lelaki tua itu untuk menciptakan merek energi mental di boneka simbol, ia perlu menggunakan energi dalam jumlah yang ekstrim. Ketika konsumsi seperti ini mencapai puncaknya, kekuatannya akan langsung turun ke tingkat yang sangat rendah, dan itulah yang perlu ditunggu oleh Lindong. Energi mental yang dia tuangkan ke dalam yang terakhir dengan cepat membentuk menjadi merek energi mental. Ketika merek terbentuk, dia benar-benar akan mampu mengendalikan wayang simbol kelas tinggi ini. Pada saat itu, bahkan di dalam Ghastly Puppet Cult, posisinya akan segera naik sesuai. Ketika dia memikirkan adegan ini, senyum di wajah sesepuh itu semakin lebar. Senyum ini bertahan selama beberapa menit, sebelum akhirnya mencapai puncaknya dalam sekejap, karena, pada saat ini, sebuah merek mental energi perlahan muncul di dahi simbol puppet.